Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihi al-aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita sampai di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudu kita yang terakhir sampai kepada ucapan qala al-imam ya Abu Amrin al-Auza'i, Al-Imam Abu Amrin al-Auza'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Penyebutan radhiyallahu ta'ala anhu memang ada khilaf apakah khusus untuk sahabat ataukah untuk termasuk para ulama, terutama mutaqaddimin. Ala kulli hal, doa seperti ini ikhwas sekalian merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang tidak boleh adalah tazkiyah. Misalnya ucapan para ulama yang mengatakan tazkiyatu bid'ah, asyhadatu bid'ah. Syahadat itu adalah bid'ah. Maksudnya mempersaksikan seseorang sebagai syahid sementara orangnya tidak jelas, dalilnya tidak ada, maka ini jangan. Misalnya asyhad fulan bin fulan, padahal belum pasti bahwa dia itu syahid. Lebih baik adalah kita mendoakan sehingga almarhum itu kalimat yang kurang tepat, lebih tepat adalah rahimahullah. Misalnya di awal seseorang almarhum fulan bin fulan, almarhum itu kalimat tazkiyah, maka yang terbaik rahimahullah, fulan bin fulan rahimahullah. Akan tetapi di negeri kita kalimat almarhum itu artinya sudah meninggal, bukan mentazkiyah, dia pasti dapat rahmat. Kalau begini modelnya ya insyaallah nggak apa-apa. Misalnya abi antum ada di mana? Abi saya sudah almarhum. Bukan berarti dia pasti dapat rahmat, maksudnya dia sudah meninggal. Maka doa yang terbaik rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Sama kayak suami manggil istrinya ibu, kan itu salah aslinya, karena istrinya itu bukan ibunya, ya kan Pak? Istri manggil suaminya bapak, kan salah, karena suami bukan bapaknya. Ya udah pakai bahasa Arab aja, abi sama umi, sama aja kan, itu bukan abi bukan umi.
Tapi maksudnya kesalahan yang berlanjut tetapi keyakinannya tidak salah, maka ini ya bolehlah. Akan tetapi kalau belum terlanjur, sebaiknya jangan dilakukan. Orang baru nikah, ya udah disepakati aja supaya tidak mengulang kesalahan. Begitu juga dengan almarhum dan rahimahullah. Qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Alaika bi athari man salaf fa in rafadaka an-nas." Ya, alaika maksudnya atas engkau bi athari man salaf. Hendaklah pegang dari apa yang ada pada kalangan salafus saleh. Yang dimaksud di sini adalah ya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa in rafadaka nasu, walaupun orang-orang dalam keadaan menolak atau dia membantah dan seterusnya. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan hendaklah hati-hatilah dengan ara ini pendapat atau juga qaul orang per orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun bisa jadi ucapannya itu dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus. Ya, jadi kadang-kadang kalimat yang kelihatannya indah tapi dia sebetulnya salah. Contoh ikhwan, kalimat yang sering tersebar biasanya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kayaknya indah banget. Beramallah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan beramal untuk akhiratmu seperti akan meninggal besok. Sebetulnya ini bukan hadis, dia adalah syair, tetapi ini aslinya bertentangan dengan ayat Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya kalau itu bukan dari Nabi, dalam arti dari Allah Ta'ala lewat lisan Nabi, sangat mungkin ada kesalahan. Makanya kalau peribahasa kadang-kadang indah tapi kadang-kadang maknanya salah. Sekarang antum setuju tidak? Dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Betul apa salah? Ya mungkin ada betulnya tapi ada salahnya juga. Apakah lafaz ini ada dalam hadis? Hadis tidak didapatkan seperti ini. Tapi berarti wallahu taala alam, karena itu ucapan manusia, bisa jadi apa? Itu kan ara itu pendapat. Nah, sedikit qad auradahu al-Hafidz Ibnu al-Jauzi, ya. Dia menjelaskan tentang Umar bin Abdul Aziz. Oh, sebentar, ini syarah yang kemarin ya. Enggak usah kita baca ya. Jadi intinya itu tentang ucapan dari Abu Amr al-Auza'i ya radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Adapun kalau lafaz radhiyallahu anhum wa radwan dalam Quran, itu mereka dijamin masuk surga, karena itu adalah kepada orang-orang dari kalangan muhajirin dan ansar ataupun sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mau bacakan penjelasan atau syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intinya katanya min aqwalit tabi'i at-tabi'in. Jadi Al-Auza'i itu namanya adalah Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i. Dia meninggal tahun 157 Hijriyah dan dia tabi'ut tabi'in, bukan sahabat. Dan kita tahu tabi'ut tabi'in termasuk kategori yang radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang termasuk yang Nabi SAW katakan bahwa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian kenapa seperti itu? Alaika bi athari man salaf, maksudnya ilzam tariqat as-sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan li'annaha mabniyatun 'alal kitabi was sunnah. Ikutilah jalannya sahabat, tabi'in ya, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena itu mabniyatun 'alal kitabi was sunnah. Mereka itu di atas kitab dan sunnah. Wa in rafadhakan nas, maksudnya walaupun orang
itu menjauhi dari engkau. Rafadhakan nas, menolak, istanibuka, menjauhi engkau dan seterusnya. Dan ini sunatullah kalau kita mengikuti manhaj sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Kadang-kadang kita dijauhi orang. Entah banyak ucapan dan banyak macam-macam tuduhan. Kita bersabar. Wa iyyaka wa ara ya ar-rijal. Iyyaka maksudnya ihdhar. Ara ar-rijal. Hati-hatilah dengan pendapat-pendapat orang per orang. Wa hiya maqila bi mujarradir ra'i, dan dia itu berkata dengan hanya ra'yinya saja. Min ghairi istinad ilal kitabi wa sunnah, tanpa bersandar kepada kitab Al-Quran dan sunnah. Ra'yi ini contohnya begini, kita tidak mau, misalnya contoh sederhana ya, gak mau mencelupkan seekor lalat yang jatuh di gelas milik kita yang ada airnya misalnya, dengan alasan kalau dicelupkan makin banyak kotorannya kan gitu. Karena kata Nabi falyagmishu, celupkanlah lalat yang jatuh di ina milik kita, fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhari dawa. Karena satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya. Jadi ini ara. Kalau atau pendapat kalau dicelupkan jadinya semakin kotor. Atau sebagian orang dia berpendapat tidak mungkinlah seseorang melakukan seperti istijmar dengan batu, ya kan? Atau juga dia bersuci dengan menggunakan atau dengan tayamum misalnya. Padahal dalam syariat ada. Maka ini tidak bisa diterima pendapat-pendapat yang menyimpang. Intinya kalau ada dalilnya kita ikut, kalau tidak maka kita berhenti. Seperti Umar bin Khattab waktu dia mencium Hajar Aswad dengan alasannya kan ana adri, katanya ana a'lam wa a'rif annaka hajar. Saya itu tahu kamu adalah batu. Laula ra'aitu nabiyya, kalau aku tidak melihat Nabi yuqabbiluk ma uqabbiluk. Kalau aku tidak melihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Kemudian wa in zakhrafuhu, maksudnya ay jammilu lafdha wa hassanahu, diindah-indahkan, dibuat-buat, pokoknya dia itu yang jelek dibuat diindah-indahkan. Itu tetap tidak bisa, walaupun dihiasi kayak apa, kalau yang batil dia batil. Nah, sekarang kita masuk di bagian berikutnya. Kalau saya menukilkan di nomor 10 di kitab ini. Wa qala Muhammad, berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Siapakah dia, ikhwas sekalian? Disebutkan di sini, tadi dalam syarahnya ada penjelasan tentang beliau ya. Nah, kemudian kata dia, berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, li rajulin, kepada seorang laki-laki, takallama bi bid'atin, yang berbicara tentang bid'ah. Wada'an nas ilaiha, dan dia mengajak orang-orang untuk berbuat bid'ah. Kemudian apa yang dia tanyakan? Katanya, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Utsman. Apakah kira-kira Nabi tahu yang kamu lakukan dan diajak kepada orang ini? Apakah Rasulullah mengajarkan engkau, atau Abu Bakar atau Umar ataupun Utsman atau juga Ali? Apakah mereka itu tahu? Kira-kira tahu enggak? Aulam ya'lamuha, atau kira-kira Nabi tidak tahu? Contoh gini, puasa mutih, antum pernah dengar enggak? Puasa mutih, tahu puasa mutih? Dia tidak pakai nggak pakai asin, nggak pakai pedas, pokoknya kalau makanan semuanya asrep. Maka pertanyaannya, hal alimaha Rasulullah SAW, apakah Nabi Muhammad SAW kira-kira mengetahui tentang hal tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian kalau dikatakan qala lam ya'lamuha,
Kalau dia menjawab Nabi dan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu. Lalu kata Muhammad Abdurrahman Al-Adrami, "Fa syai'un lam ya'lamhu haula alam tahu anta?" Apakah mereka Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu sementara engkau tahu? Ya. Katanya, "Alim tahu anta?" Engkau lebih tahu. Kemudian qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuha. Karena dia kalau dibilang iya, berarti kan kamu lebih tahu dari Nabi kan gitu. Akhirnya dia bilang qad alimuha. Bisa jadi mereka tahu. Qala fa wasiyahum alla yatakallamu bihi. Mananya adalah kalau sekiranya bisa jadi Nabi tahu tapi mereka tidak berkata, tidak menyebutkan, tidak wala yad'un nasa ilaihi am lam yasahum, atau kamu lebih berkuasa, lebih lebih mampu, lebih melakukan daripada Nabi dan sahabat dan seterusnya. Kemudian kata dia, qala bal wasa'ahum fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa, maksudnya khulafaur rasyidin. Jadi intinya, awasiyahum la yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasahum. Lalu dijawab katanya bal wasi'ahum. Jadi artinya apakah sesuatu yang Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu kan tadi tidak membicarakannya itu sementara engkau membicarakannya, misalnya tentang urusan-urusan yang bid'ah. Maka disebutkan di sini, kalau mereka ini Nabi, sahabat atau Abu Bakar yang tidak mengatakannya, kenapa engkau mengatakannya? Maka disebutkan fanqata ar-rajul faqala al-khalifah wa kana hadiran la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasa'ahum. Jadi sesungguhnya kata beliau, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Gitu ya. Jadi sesungguhnya semoga Allah tidak menjadikan diberikan keluasan, kecukupan siapa yang tidak pernah dia itu merasa dicukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Intinya begitu. Kan gini, dalam hal ibadah, orang-orang yang sekarang yang menemukan jenis ibadah yang macam-macam, kebid'ahan, kan berarti merasa belum cukup dengan apa yang dikasih oleh Nabi SAW. Akhirnya dibuat-buat ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan. Karena apa? Menganggap belum cukup apa yang Nabi dan sahabat ajarkan. Nah, disebutkan di sini tentang munadharah jarrat inda khalifah baina adrami wa sahibi bid'ah. Jadi munadharah ini atau dialog ini terjadi antara satu orang pelaku bid'ah dan juga dengan satu orang yang bernama Abdurrahman Al-Adrami, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Nah, kemudian tidak disebutkan di sini, wallahu taala alam, jenis kebidahan yang ada. Wal muhim an na'rifa marahil hadhihi al-munadharah linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah bainal khusum. Jadi yang maksud di sini adalah kita tahu bagaimana munadharah itu semacam jidal yang pakai ilmu, ya, berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana caranya, tariqahnya, dan kemudian bagaimana beristidlal dengan dalil yang sebetulnya bisa dipahami oleh setiap orang. Contohnya ya tadi, dia berbuat sesuatu yang bid'ah, kemudian apakah engkau lakukan? Kira-kira yang kamu lakukan ini Nabi tahu tidak? Misalnya apa sajalah sekarang. Misalnya tadi ya, puasa mutih. Kira-kira Nabi tahu tidak? Kalau dibilang, oh Nabi tahu. Kok Nabi tahu tapi Nabi tidak membicarakan? Kan mustahil. Kalau dibilang, oh Nabi tidak tahu, berarti Anda menganggap lebih tahu dari Nabi. Jadi semua serba salah.
Saya pernah ketemu dengan satu orang, dia puasa 40 hari. Cuma tadi puasanya bukan puasa, dia aqua kayak gini diminum, Indomie juga dimakan tanpa bumbu. Berarti puasa mutih. Apakah Bapak puasa? Ya, saya puasa. Kamu punya Indomie enggak? Ya punya, ada. Kemudian tolong dimasak, bumbunya jangan dikasih. Nah ini masalah. Dan dia bilang, saya sudah hari ke-14 ini puasanya. Lalu saya tanya, apakah Nabi melakukan, kira-kira Nabi tahu tidak saya pakai cara yang ini? Bapak puasa kayak gini, Nabi kira-kira mengerjakan tidak? Dia bingung. Kalau dia bilang iya Nabi mengerjakan, saya akan tanya, Bapak dapatkan riwayatnya di mana? Hadisnya di mana? Akan susah jawabnya. Cuman akhirnya tadi, terakhirnya apa? Ketika dia sudah mentok tidak bisa jawab, saya beda dengan kamu. Saya pernah ketemu juga seorang bapak-bapak ya. Waktu itu sholat duhur, sudah azan. Kemudian karena sama-sama kita ngurus tanah di kelurahan, akhirnya beliau bilang, ayo kamu sana sholat. Ya Pak, ayo bareng sama bapak di mau sholat di masjid situ. Kamu aja yang pergi, saya sholatnya di Mekah. Nah ini, saya jadi Masya Allah, balik lagi. Bapak sholatnya di Mekah? Iya, saya sholat di Mekah. Di Mekah ini masih pagi Pak. Saya bilang, kata dia, udah sana pergi. Akhirnya saya coba telepon, diperdengarkan ke dia pakai bahasa Arab. Kemudian kata kawan saya itu, kamu kayak nggak biasa aja. Ini di sini jam 8 pagi kata dia. Ada salah seorang talib Ma'had Haram yang dia bantu jaga di toko minyak wangi di bawah di bawah Zam-Zam situ ya, tower. Cuma nanya, kami saatul an indakum. Saat sama nih ya. Jam 8. Si bapak ini tuh Pak di sana jam 8. Jadi bapak kalau sholatnya di Mekah, sholat apa jam segini? Dia baru ketahuan. Ternyata ujung-ujungnya apa? Saya sudah beda dengan kamu. Kamu masih ngikuti syariat. Saya sudah tinggi derajatnya. Jadi sholatnya mungkin tidak dikerjakan, tapi dia bilang sholatnya di Mekah. Maka kalau kita kejar, apakah yang Bapak yakini ini kira-kira Nabi tahu tidak keyakinan yang begini? Pembagian orang ada syariat, ma'rifat, syariat, hakikat. Ada tidak? Sekarang kalau Nabi itu masuknya apa coba Nabi? Sementara Nabi salat. Kalau dibilang Nabi masih ma'rifat atau paling tingginya syariat, belum hakikat. Nabi orang paling baik, ya kan? Makanya keyakinan sebagian sufi, dan saya lihat sendiri di video itu, ada dalam Afyunus Syu'ub Sufiyah. Sampai dia belek perutnya, dikeluarkan kotorannya, lalu direbutkan oleh murid-muridnya dan dimakan. Dan itu apa keyakinannya? Dia wali Allah karena bisa mengeluarkan kotoran di belek pakai kuku. Ada lagi kawannya dia ditusuk pakai besi lehernya, enggak apa-apa. Dia bilang itu pakai sihir. Tapi intinya, apakah Nabi mencontohkan model begitu? Model pakai sihir begini? Enggak. Jadi kembali ke sini tentang penjelasan tersebut. Adapun tentang Al-Adrami, namanya adalah Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami, itu nama dia. Dan dia rawa an Waqi wa Ibnu Uyainah wa Ibnu Mahdi dan juga yang lain, dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan juga disebutkan tarjamah tentang hal tersebut. Dan wallahu taala a'lam bahwasanya huwa sahibul qissah al-madhkurah kama jaa fi al-masadir allati waradat biha al-qissatu. Kisah ini kisah betulan. Jadi kisah ini betulan antara Al-Adrami bertemu dengan seorang yang berbuat bid'ah, ya, walaupun di sini disebutkan tadi ya, munadharahnya adalah ya dengan Ahmad bin Abi Duad.
Sebagian menyebutkan ya, seperti itu ya, yakni Al-Qadhi Al-Kabir Abdullah Ahmad bin Farad sampai seterusnya ini namanya. Jadi munadharahnya itu adalah dengan itu. Hanya saja wallahu taala alam, intinya di sini kita tidak menggarisbawahi tentang hal tersebut, tapi intinya di sini adalah tentang bagaimana caranya seseorang ketika mematahkan dalil ataupun hujjah ketika seorang melaksanakan perbuatan bid'ah sehingga dia menganggap bahwa itu sesuatu yang boleh ya. Maka dari itu ketika disebutkan bahwa apakah sekiranya Nabi tidak tahu dan sahabat Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali tidak tahu, lalu kita melaksanakan, berarti kita menuduh Nabi tidak tahu, kan begitu? Atau menganggap ini kebaikan yang di zaman Nabi tidak diketahui. Nah, coba makanya kita lihat di penjelasan Syekh Utsaimin, al-marhalatul ula, katanya al-ilmu tentang ilmu, faqad sa'alahu Adrami hal alima hadhil bid'ah. Apakah Nabi tahu tentang bid'ah ini yang dikerjakan ini? Nabi dan para sahabatnya khulafaur rasyidin. Faqala al-bid'i lam ya'lamuha. Nabi tidak tahu tentang yang ini. Contoh dulu ada kasus ada model orang berdoa, sekarang model berdoanya diarahkan ke foto kiai, dikasih tasbih dikeliling. Sekarang apakah Nabi kira-kira tahu yang seperti ini? Itu lebih afdal doanya, atau menganggap doa di kuburan lebih afdal? Apakah kira-kira Nabi lakukan? Nah, kalau Nabi tidak lakukan, apakah kira-kira Nabi tahu? Tidak. Nah, kalau Nabi tidak tahu ini satu kebaikan, berarti itu bukan kebaikan kalau Nabi tidak tahu. Jadi intinya yang Nabi tidak tahu berarti itu bukan satu kebaikan. Dalam arti semua kebaikan Nabi sudah ajarkan kepada kita. Karena itu misalnya seseorang ada jenis zikir yang aneh yang tidak pernah dikenal di kalangan Nabi, terus kemudian diamalkan orang sekarang. Kira-kira Nabi tahu tidak zikir ini? Kalau Nabi tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Utsman tidak tahu, Ali juga tidak melaksanakan, ya sudah, berarti itu bagian yang harus kita tidak usah kerjakan. Ini bagian pertama. Al-marhalatus tsaniyah, idza kanu la ya'lamunaha, fa kaifa, ya katanya, fa kaifa anta ta'lamu hadzal amr? Kalau Nabi tidak tahu, bagaimana Anda lebih tahu dari Nabi? Kan ini mustahil. Sementara ini urusan ibadah. Kalau urusan dunia mungkin. Karena Nabi mengatakan anta alamu bi umuri dunyakum. Jadi sangat mengherankan. Lalu yang ketiganya, idza kanu qad alimuha fal wasiyahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalik la yad'un nasa ilaihi am lam yasahum. Kalau mereka para sahabat yang mereka jauh lebih ngerti dari kita dan mereka tidak pernah mengajak orang dengan cara-cara bid'ah seperti ini, bagaimana engkau mengajak orang? Berarti engkau seolah lebih tahu dari Nabi dan sahabatnya. Intinya sebagian berpendapat bahwa cerita yang ini tuh adalah terkait dengan munadharah, ya, ma yata'allaq bi bid'atil al-qaul bi khalqil Quran. Jadi penyebutan tentang Quran itu makhluk. Nah, seperti itu. Jadi itu sampai atau coba tambahan sedikit ya. Ada seorang laki-laki, ini tambahan dari saya. Nama kata Imam Al-Auza'i namanya Susan. Wa huwa awalu man yatakallama fil qadar. Dia adalah laki-laki pertama yang berbicara tentang takdir tapi nyeleneh, ya. Bahasa kitanya menyimpang. Kata Imam Zai ismuhu Susan atau Sansawih. Sansawih ini, waih ini ismu syaitan. Makanya sebagian muhaditsin kalau ada nama orang namanya belakangnya ada waihnya, tulisannya begitu, bacanya bukan waih tapi
dibaca lain. Misalnya Imam Sibawe itu ahli nahwu, maka bacanya Imam Siboya. Tulisannya Sibawe, Imam Siboya. Ada lagi Imam Mardawe, maka bacanya Imam Mardoya. Nah sekarang Sansaweh ini nama laki-laki. Dia orang pertama yang berbicara masalah takdir yang menyimpang. Maka kita sebut aja ya Sansaweh juga, biarin aja. Tidak dibaca Sansoya ya. Susan atau Sansawi. Fa akhadha Ma'bad al-Juhani, maka diambil ilmunya oleh Ma'bad al-Juhani dari laki-laki di Basrah ini. Kemudian wa akhadha Ghailan an Ma'bad. Lalu Ghailan ad-Dimashqi mengambil ilmu sesat ini dari Ma'bad al-Juhani. Lalu diambil oleh Wasil ibnu Atha, muridnya Hasan al-Basri yang menyimpang Jadirah Mu'tazilah. Apa urusannya itu Atha ini? Kata dia anal amru unuf. Sesungguhnya segala sesuatu ya itu al-unuf. Maksudnya ikhwan, Allah tidak ikut campur dengan urusan masalah takdir. Jadi menafikan adanya kehendak Allah Rabbul Alamin. Makanya disebut dengan Qadariyatun Nufat. Qadariyatun Nufat adalah keyakinan dalam bab takdir bahwa segalanya tergantung kita. Allah itu tidak ikut campur. Dan ini mereka punya dalil. Kalau kepala kita kosongan, tidak punya dasar-dasar yang kuat, kita bisa sesat. Dan itu awal kesesatan, mulainya kita dibuat bingung dulu. Kalaulah antum dan saya dan kita semua hari ini ngaji kayak gini, alhamdulillah kita sumbernya jelas, cara mempelajarinya juga sesuai dengan apa yang dipelajari oleh dahulu para ulama salaf. Sebagian kesesatan itu modelnya tadi. Bayangkan misalnya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi, halaqah-halaqah pertamanya bisa jadi pakai Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah beberapa kali kemudian apa? Mulai hari ini kita hanya pakai Quran. Jadilah jamaah Qurani, jadilah ingkarus sunnah. Orang yang di kalangan Syiah misalnya, pertamanya bisa jadi tidak akan mengajarkan tentang nikah mut'ah dulu. Mungkin yang lain-lain. Lama kelamaan apa? Akhirnya diyakini nikah mut'ah itu diperintahkan. Begini, ada Quran Fatimah yang 2/3 lebih tebal dari Quran yang ada, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang ikut kesesatan tadi. Dan bukankah itu bertahap? Ya bertahap. Di negeri kita ini orang menggandakan uang aja pengikutnya banyak. Padahal dia tuh mungkin kalau ditanya satu-satu, mungkin nggak uang itu bisa diperbanyak ini. Mungkin. Tapi begitulah yang ada. Sampai di negeri kita kan kalau ada air keluar dari batu misalnya kan, airnya langsung keluar panas, itu biasanya jadi pokoknya semua yang ini bisa, Masya Allah ini. Jadi syirik ujung-ujungnya. Makanya kalau di Saudi memang semua celah yang bisa jadi syirik langsung ditutup. Contohnya kalau antum lihat di Gua Hiro itu tidak diapa-apakan. Maksudnya tuh batunya kayak gitu aja. Mungkin kalau di kita kan sudah nanti dipasang apa sebelum naiknya, dipasang kotak infak begitu ya. Jadi sumber uang. Iya. Subhanallah. Jadi itu, tapi intinya ya sekalian, di bagian penjelasan kata beliau, wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah katanya, demikianlah orang yang dia itu dalam keadaan tidak pernah lam yasa'hu. Jadi tidak pernah dia merasa cukup dengan apa yang mawasi'a Rasulullah, apa yang Nabi SAW berikan. Jadi kan Nabi, sahabat dan yang lain tuh, mereka tuh ketika Allah menjelaskan, ya itu yang jelaskan. Ketika Allah tidak menjelaskan, nggak usah dijelaskan.
Itu Nabi dan sahabat. Dan kayaknya cara ngajarkannya itu begitu modelnya. Contoh, Allah istawa ala arsyihi. Ketika seseorang menanyakan hal-hal yang tidak mungkin kita jawab, ya sudah, sampaikan aja apa adanya. Ada guru TK, ikhwan, mengajarkan kepada anak TK tentang neraka. Tapi pakainya apa? Buku komik tentang neraka. Akhirnya anak-anak nanya sama gurunya, "Ini ada setrikaannya, Ustazah," katanya. "Iya." "Setrikaannya besar atau kecil?" Gimana jawabnya? Ustazah ini, "Oh, setrikaannya besar karena di neraka." Anak-anak nanya lagi, "Dari mana itu kabelnya? Masangnya gimana?" "Oh, kabelnya ada." Jawabannya begitu. "Kabelnya enggak kebakar, Ustazah." "Oh, kabelnya tahan panas." Akhirnya dia makin berdusta, makin banyak lagi. Harusnya apa? Apakah ada setrikaan di neraka? Ada, karena Allah berfirman, "Fayuqwa," ya kan, maka disetrika punggung mereka, ya, dan seterusnya. Kayak apa setrikaannya? Wallahu a'lam. Apakah ada kabelnya? Wallahu a'lam. Jangan-jangan pakai arang? Wallahu a'lam. Anak kecil dikasih wallahu a'lam. Iya, begitu. Kita biasakan. Ketika ada keterangan, apakah di surga ada khamr? Ada. Apakah memabukkan? Tidak. Karena kan ayatnya begitu di hadis juga. Khamrnya warnanya sama dengan yang di dunia enggak? Wallahu a'lam. Apakah perlu digambarkan khamrnya? Tidak usah. Apakah di surga ada bidadari? Ada. Karena di Quran dan hadis banyak. Lalu dibuatkan komik, ada wanita tidak pakai kerudung dan dibuat wajahnya cantik. Anak-anaknya, kok bidadarinya nggak pakai kerudung? Dia bingung itu jawabnya. Jadi intinya ini tentang masalah akhirat. Dan bukan kebanyakan ikhwan, sebagian amalan-amalan di dalam Islam itu tauqifiyah. Ini rumusnya. Tauqifiyah itu dari Allahnya begitu. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Nggak usah ditanyakan kenapa 2 rakaat. Kalau kita ditanya kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Kalau dibalikkan bagus. Subuh sambil olahraga 4 rakaat, duhur lagi sibuk 2 rakaat. Itu kata kita. Maka jawabannya itulah perintah dari Allah. Pokoknya subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Begitu seterusnya. Nah, kemudian wal a'immata min man ba'dahum warasikhina fil ilmi. Kata dia bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik, kemudian juga a'immah, para imam setelah mereka, warasikhin, orang-orang yang ilmunya dalam fil ilmi. Katanya min tilawati ayati sifati, ketika mereka itu membaca atau memahami ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qiraati akhbariha, atau membaca kabar-kabar hadis-hadis dari Nabi SAW, kemudian wa imrariha, maka mereka itu imrar, membiarkan apa adanya, tidak pernah dipertanyakan detail bagaimananya. Jadi kama ja'at, sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya. Fala wassa'allahu alaih, maka artinya Allah Ta'ala ketika menghabarkan sesuatu dan Allah mencukupkan dengan sesuatu tadi tidak lengkap, kita nggak usah mencari info yang lengkap karena tidak mungkin. Contoh, malaikat dibuat dari cahaya karena dalam hadis khuliqatil malaikat min nur. Lalu kalau ada pertanyaan, kalau gitu dia punya panjang gelombang, mungkin bisa dideteksi. Ini nggak usah begini. Termasuk juga ayat Allah, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, telah dekat kiamat dan bulan terbelah. Jadi bulan ini walaupun hari ini misalnya ikhwan, tidak ada ketahuan peneliti yang meneliti bulan ada bekas terbelah, kita wajib mengimaninya karena Quran mengatakan bulan pernah terbelah. Walaupun sekarang ada penelitian dan mereka membuktikan iya bahwa bulan pernah terbelah. Contoh lagi,
tentang dua laut yang tidak pernah ketemu, airnya tidak bercampur, dan itu ada. Apakah kita harus beriman setelah meneliti semua ini baru beriman? Enggak. Di kalangan salaf mereka itu mengimani dulu dan mereka yakin. Seperti mendengar kabar Dajjal, sahabat semua yakin Dajjal itu ada nanti, walaupun mereka belum pernah ketemu dengan Dajjal. Begitu modelnya. Jadi kesimpulan akhir sekalian untuk malam hari ini, intinya dialog antara seorang Sunni dengan seorang bid'i itu terjadi dari dulu dan mungkin sampai kiamat. Imam Syafi'i pernah dialog dengan orang-orang syuyu'in, orang-orang ateis. Ibnu Taimiyah pernah juga. Bahkan kalau yang di YouTube ramai itu dialog dengan orang Syiah, seorang Sunni dengan Syiah, itu juga ada. Cuma kita harus berhati-hati ya. Abdullah bin Abbas ketika mendakwahi orang-orang yang murtad, dan dia adalah Abdullah bin Abbas, maka Masya Allah dakwahnya itu sampai meruntuhkan hujah-hujah mereka. Dalam keadaan demikian, sebagian yang murtad ini masuk Islam lagi, sebagiannya enggak. Makanya jidal itu kalau bisa dihindar alangkah baiknya, kecuali kita punya ilmu. Kalau modelnya orang seperti kita, misalnya contoh ya Ikhwan, ayo saya mau debat dengan agama lain misalnya, orangnya model kita, lalu dia belajar ini belajar itu, kitab-kitab orang lain, kita aja Qur'annya belum pernah kita kuasai, maka nggak usah lah, jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Atau seorang menganggap orang kayak saya pasti tahan dengan syubhat. Begitu dia berhadapan dengan seorang ahli bid'ah, lalu kepalanya dibuat miring, isi kepalanya jadi berubah, jadilah dia kawannya, bahkan dia pengikutnya. Orang-orang pengikut Musailimah al-Kadzdzab itu dulunya mereka orang-orang yang normal-normal aja lah. Begitu terkena dengan syubhatnya, bukankah Muhammad SAW adalah orang seperti kita? Huwa yakul wa nahnu na'kul, dia makan kita makan, dia nikah kita juga nikah. Bukankah dia juga mungkin salah? Mulai dari situ. Iya ya, mungkin juga Nabi salah ya. Iya. Ya sudah, kalau begitu jangan diambil semua hadisnya. Yang masuk di akal diterima, yang enggak jangan. Mulai masuk syubhat. Jadi makanya hati-hati, syubhat itu datang dan dia buas sementara hati kita dalam keadaan lemah. Maka dari itu di antara kriteria yang sahabat para salaf anjurkan, jangan duduk-duduk dengan orang yang membawa virus syubhat, apalagi dia kesesatan, apalagi kebid'ahan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang tadi. Adapun kesalahan misalnya dalam istidlal, mengambil dalil, atau kesalahan dalam ini, maka itu bagian yang sangat mungkin terjadi. Maka kita berusaha belajar terus supaya kita mendapatkan jalan yang benar. Dan saya sih mengajak, memang lafaz kayak bid'ah dan yang lain di masyarakat nggak enak didengar, atau mungkin itu sensitif ya. Kalau masih sangat sensitif didengar di masyarakat, usahakan kan misalnya pakai bahasa yang lain. Saya pernah ditegur, bukan ditegur ya, dia cobalah hadis yang tadi atau pembukaan ceramahnya jangan dibaca yang tadi. Itu membuat ini, mungkin karena sebagian orang, padahal itu hadis Nabi. Apa kita membenci hadis Rasulullah SAW? Cuma permasalahannya adalah karena menganggap bahwa itu sesuatu yang, kalimat tadi sesuatu yang dibenci. Kalau kita mau panjang, apa kita benci kepada ucapan Nabi? Jadi intinya karena ada salah memahaminya, dikiranya bid'ah itu semua yang baru-baru semuanya dibid'ahkan. Padahal dia itu dalam urusan agama saja. Adapun handphone, adapun itu tidak termasuk bagian dari sesuatu yang bid'ah. Mobil, kipas angin dan yang lain. Dia hal yang dibolehkan. Yang terkait dengan din, misalnya contoh, ada inisiatif sekarang bahwa haji akan dibuat 2 musim.
Ya, satu di musim haji bulan Dzulhijjah, satunya lagi musim nggak tahu bulan kapan, supaya tidak antrinya tidak panjang. Ini kan konyol. Atau sholat pakai bahasa Indonesia misalnya diganti. Atau ada lagi inisiatif bahwasanya tentang masalah puasa ya, tidak lagi dibuat maghribnya di waktu maghrib. Maksudnya buka puasanya jangan di waktu maghrib, tapi pakai jam saja. Itu kan nggak betul. Dan ini banyak terjadi di beberapa kasus. Intinya ya sekalian, saya ingin mengajak antum dan semuanya. Kitab ini akan mengajak kita agar kita berusaha untuk ittiba terhadap manhaj salaf. Walaupun kelihatannya sederhana, itu yang terbaik. Belum tentu yang lebih banyak itu lebih sempurna. Seperti contoh 5 jari saya ini sempurna. Kalau ada jarinya 7 kan lebih banyak. Apakah dia sempurna? Enggak, dia cacat. Jadi kalau ada yang menganggap ini perlu ditambah nih, ada satu kebaikan yang dulu belum dikenal oleh Nabi dan sahabatnya, sekarang saya temukan kebaikan itu. Makanya ada ungkapan para ulama yang cukup bagus. Apa kata mereka? Kullu sifatin min sifatil khairi wal falah was salah. Semua sifat yang baik itu telah dikenal oleh sahabat. Jadi tidak ada pintu kebaikan yang belum ketemu. Jadi kita tinggal jiplak saja. Jadi kalau ada kebaikan yang dianggap kebaikan sekarang, pasti sudah ditemukan oleh sahabat zaman dahulu. Kalau mereka tidak mengenalnya, berarti ini bukan kebaikan, ini pasti keburukan. Itu aja sederhana. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, boleh kita tanyakan, apakah Nabi mengerjakan? Nabi mengerjakan, di mana dalilnya yang mengerjakan? Nah itu. Jadi demikian, mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat untuk kita mendapatkan selalu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.